Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Walet, Dr. Andes Haji Iman Setiawan MAG. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Walet, Bapak Harsono SPD. Yang terhormat Pembina MPK OSIS SMA Negeri 1 Walet, Bapak Muhammad Mubni SPD. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat di acara debat terbuka calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan akan disampaikan oleh Bapak Harsono SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, sekaligus pembukaan secara seremoni dari acara debat terbuka pemilihan calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita semua pada acara ini. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya serta inayahnya kita masih dalam kondisi yang sehat, masih dapat beraktivitas di ruang ini yang insya Allah mendapatkan rahmatnya. Anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya ucapkan selamat buat paslon untuk ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet periode 2021-2022. Saya meyakini bahwa anak-anak yang sekarang mau melaksanakan debat calon ketua dan wakil ketua OSIS adalah anak-anak terbaik dari kami, anak-anak terpilih yang insya Allah ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet ini sebagai ajang latihan untuk jenjang yang lebih tinggi lagi dalam menempuh kehidupan kalian di kemudian hari. Manfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, selain ucapan selamat, saya juga menghimbau bahwasanya jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu bukan kerjaan utama kalian, tetapi itu merupakan kerjaan tambahan dari kalian atau tugas tambahan dari kalian sebagai bahan latihan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu saya berharap bahwa calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS manakala nanti terpilih, bijaklah dalam membagi waktu karena tugas utama kalian tetap belajar. Jangan sampai dijadikan alasan sebagai pengurus OSIS atau ketua wakil ketua OSIS sehingga nilai turun karena tidak pintar dalam membagi waktu. Saya berharap tetap bahwa kalian adalah bijak untuk memutuskan membagi waktu untuk kegiatan dan belajar. Yang berikutnya, sekali lagi ketua OSIS bukan kerjaan mudah, wakil ketua OSIS juga sama bukan kerjaan yang mudah. Oleh karena itu saya berharap
selain bekerja sama dengan baik, selain berkoordinasi dengan yang lain yang baik, juga berkoordinasilah dengan pihak sekolah, khususnya pembina OSIS dan wakase kesiswaan atau dengan pihak sekolah yang lain. Karena apa? Keputusan yang akan kalian ambil merupakan keputusan yang tidak mudah dalam memimpin ratusan anak. Oleh karena itu, saya sekali lagi pada anak-anakku sekalian bahwa bijak dalam melaksanakan tugas, penuh tanggung jawab dengan dedikasi yang tinggi. Barangkali hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan hari ini yang perlu kita garis bawahi, berkompetensi atau berkompetisi itu ada yang kalah, ada yang menang. Oleh karena itu, buat yang kalah jangan takut. Ya buat yang menang juga jangan jumawa. Artinya apa? Untuk yang mendapatkan tugas sebagai ketua dan wakil ketua periode sekarang, jangan merasa bahwa semuanya bisa diatasi sendiri. Tetap koordinasi kerjasama harus dijunjung tinggi. Buat yang belum berhasil, saya minta jangan menjadi oposan, tetapi dukunglah semua program, berikan masukan yang membangun, berikan bantuan yang paling tidak menyelesaikan untuk segala sesuatunya. Selesaikan permasalahan, jangan menyisakan masalah. Jadi saya minta kerjasama setelah pemilihan berakhir, maka diharapkan paslon yang lain untuk mendukung apapun program kerjanya. Nah, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, karena sekali lagi tidak mudah menjadi ketua, tidak mudah menjadi wakil ketua OSIS atau pengurus OSIS, maka kerjasama minta diutamakan. Jangan malu untuk bertanya, jangan juga malu untuk gagal, karena gagal itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi untuk disiasati bagaimana menjadi berhasil. Sekian sambutan dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya atas nama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Walet, debat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet periode 2021 periode 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harsono atas sambutannya. Acara berikutnya adalah perkenalan calon kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022. Baiklah hadirin sekalian, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita panggilkan calon Ketua OSIS periode 1 tahun mendatang. Akan saya panggilkan calon Ketua OSIS nomor urut 2, yaitu Bunga Salsabila dan Dikta Maulinda Syaki. Selanjutnya, calon Ketua OSIS dari nomor urut 4, yaitu Khaila Hafizah dan Suci Rahmawati. Acara yang keempat yaitu pembacaan visi misi. Untuk pemaparan visi misi kali ini akan dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Baik, mari kita mulai mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Bunga Salsabila dari kelas 11 MIPA 2
Di sini saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022. Visi: mewujudkan siswa dan siswi SMA Negeri 1 Walet yang mempunyai karakter baik, aktif, dan kreatif, serta bertanggung jawab dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Dikta Maulinda Syaki dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet. Misi kami menjalin hubungan yang harmonis dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Walet. 2. Membuat kegiatan yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi dan dapat bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Walet, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. 3. Menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Terima kasih pada pasangan calon ketua OSIS nomor urut 2. Selanjutnya, mari kita mulai mendengarkan pemaparan visi misi dari calon ketua OSIS nomor urut 4. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Kaila Liza dari kelas 11 MIPA 4. Saya calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Visi kami adalah menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 1 Walet menjadi siswa yang aktif, inovatif, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dari kelas 11 MIPA 5. Saya calon wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022. Misi kami yang pertama yaitu menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar. Yang kedua, menyelenggarakan perlombaan-perlombaan yang mendidik. Dan yang ketiga adalah melaksanakan program-program yang tersusun sesuai rencana. Terima kasih pada pasangan calon ketua OSIS nomor urut 4. Sesaat lagi kita akan masuk ke acara inti, yaitu debat terbuka calon ketua OSIS yang akan dipandu oleh rekan saya yaitu Vina Nada. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara debat terbuka calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021-2022. Izinkan saya, Vina Nada, selaku moderator debat untuk membacakan tata tertib debat pada pagi hari ini. Mari kita simak terlebih dahulu tata tertib pada pagi hari ini. Untuk para paslon ketua OSIS dimohon untuk menyimak. 1. Masing-masing calon ketua umum akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan untuk memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Saya ulang lagi. Masing-masing calon ketua umum akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan atau persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan untuk memotong pasangan paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. Kedua, waktu menjawab akan dimulai saat calon ketua umum berbicara. Ketiga, moderator akan menghentikan pasangan calon berbicara ketika waktu yang ditentukan telah habis. Keempat, setiap paslon dilarang menggunakan alat elektronik seperti laptop, telepon genggam, ataupun kamera selama debat berlangsung. Apakah sudah mengerti? Oke, kali ini para calon ketua OSIS diminta menanggapi pertanyaan yang sudah kami sediakan yang akan dibacakan oleh moderator. FYI, pertanyaan ini kami kumpulkan dari beberapa dewan juri. Jadi pertanyaan ini akan saya bacakan dan pasangan calon akan menanggapi pertanyaan yang saya bacakan. Mengerti? Untuk mengambil pertanyaan yang ada di dalam
tabung ini, pasangan calon diminta untuk melakukan switch supaya menentukan siapa yang duluan untuk memilih pertanyaan pertama. Oke, siapa yang dari pasangan calon kedua, siapa? Bunga, Kaila. Oke. 1, 2, 3. Siapa? Kaila. Oke. Ya, 1. Sini. Oke, langsung saya bacakan ya. Sebagai pengurus OSIS, langkah apa yang paling sesuai untuk membangun karakter pribadi peserta didik yang bertanggung jawab atas tugas utama di sekolah, yaitu belajar dari segi akademik? Saya ulang kembali. Sebagai pengurus OSIS, langkah apa yang paling sesuai untuk membangun karakter pribadi peserta didik yang bertanggung jawab akan tugas utama di sekolah, yaitu belajar dari segi akademik? Terserah, Najin. Apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan duluan? Terserah. Ya. Izin menjawab. Tadi pertanyaannya. Sini jangan gitu. Iya. Kalau dulu boleh. Kalau bunga dulu boleh. Izin menjawab. Ya, dipersilakan. Tujuan awal kita masuk sekolah adalah untuk belajar, untuk mencari ilmu, karena sekolah akan berdampak ke masa depan kita ketika sudah lulus nanti. Jika kita mempunyai sikap yang bertanggung jawab akan ilmu, kita bisa mempunyai banyak peluang dalam melangkah ke depannya. Tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita bertanggung jawab dalam hal akademik belajar. Yang pertama dari saya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu antara tugas di sekolah. Yang pertama tuh cara manage waktunya yaitu dengan cara membuat schedule karena schedule itu sangat penting dalam segala aspek. Yang kedua itu belajar jangan terlalu ketat, kayak buat jadwal yang fleksibel atas kesadaran dan ukur kemampuan kita supaya kayak nggak keteter gitu loh. Yang ketiga, jangan menunda. Hargai waktu karena waktu tidak akan terulang 2 kali. Yang keempat, memanfaatkan waktu luang. Jangan sampai ada kekosongan untuk kayak cuman buat untuk hal yang gak berguna. Yang kelima, berani mengatakan tidak. Kalau misalkan kita diajak gitu sama teman, kita tuh kayak jangan mau diajak main terus, kayak cari circle yang buat kita rajin gitu supaya kitanya juga kebawa rajin. Terus yang keenam ada disiplin dan konsisten. Emang susah, tapi kalau misalkan dengan niat awal yang udah bagus gitu, pasti bisa kok disiplin. Terus yang ketujuh, kita selalu evaluasi diri kita sendiri. Yang kedelapan itu kita harus buat target pencapaian supaya kita bertanggung jawab juga sama pencapaian yang mau kita capai. Dan yang terakhir itu membuat planning.
Oke. Jadi dapat saya simpulkan untuk penjawaban dari paslon nomor 2 yaitu time schedule itu sangat penting. Oke. Untuk paslon nomor 4 apakah ada tanggapan terkait penjabaran dari paslon nomor 2? Iya, langsung jawabin. Iya. Menurut saya Bisa menjawab. ya, dipersilakan. Bagaimana cara bertanggung jawab dalam segi akademik? Suara. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu dalam menjalani keorganisasian. Kita tuh harus bisa gunain waktu sebaik-baiknya bagi waktu antara organisasi sama tugas kelas. Jadi kalau ada waktu luang digunain sebaik-baiknya. Oke. Cukup. Oke. Apakah ada tanggapan dari paslon nomor 2 terkait pernyataan dari paslon nomor 4? Kalau diulangi boleh Kak? Iya. Kurang jelas suaranya. Maaf Kak. Iya, minta diulang. Jadi kita itu harus bisa memanajemen waktu dalam menjalani keorganisasian. Kita tuh harus bisa gunain waktu sebaik-baiknya bagi waktu antara organisasi sama tugas kelas. Kita kalau ada waktu luang kita gunain sebaik-baiknya, Jangan disia-siakan. Sedikit. Baik, izin menyanggah. Tadi kan ada jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu, beneran? Jangan menyia-nyiakan waktu. Gimana tindakan kamu atau cara kamu bila kamu ketemu sama orang yang kayak punya banyak waktu tapi dia masih nyia-nyiain waktu? Ya. Baik, terima kasih. Kalau ada anak yang suka menyia-nyiakan waktu, kita itu tanya dulu kenapa itu suka menyia-nyiakan waktu. Terus kita kasih nasihat biar kamu jangan nyanyiin waktu gitu. Sudah puas? Belum. Izin menambahkan. Iya, dipersilakan. Ya, jika kita bertemu dengan anak seperti itu, jika kita bertemu dengan anak seperti itu atau teman kita yang seperti itu, ya benar yang tadi pasangan saya bilang, kita tanyakan dulu kenapa alasannya dia bisa menyia-nyiakan waktu, padahal waktu itu bisa digunain. Kita harus pintar-pintar gunain waktu karena waktu itu penting. Jadi ditanyain kenapa alasannya dan kita kasih pengarahan biar dia tahu. Apakah sudah puas? Oke, kita lanjut ke tema selanjutnya yang akan diambil oleh pasangan paslon nomor 2. Untuk tema kedua,
Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu SMA Negeri 1 Walet. Oke, untuk pertanyaan kedua yaitu SMA Negeri 1 Walet berbasis ekskul yang mewajibkan seluruh siswanya mengikuti kegiatan ekskul. Akan tetapi di beberapa ekskul masih terdapat siswa yang tidak aktif dalam kegiatan rutin tersebut. Jika Anda sebagai ketua OSIS, solusi apa yang akan Anda lakukan dalam menyikapi kasus tersebut agar siswa yang tidak aktif bisa mengikuti kegiatan ekskul? Saya ulangi sekali lagi. SMA Negeri 1 Walet berbasis ekskul yang mewajibkan seluruh siswa-siswinya mengikuti kegiatan ekskul. Akan tetapi, di beberapa ekskul masih terdapat siswa yang tidak aktif dalam kegiatan rutin tersebut. Jika Anda sebagai ketua OSIS, solusi apa yang akan Anda lakukan dalam menyikapi kasus tersebut agar siswa yang tidak aktif bisa mengikuti kegiatan ekskul? Ya, dipersilakan untuk pasangan calon nomor 2. Untuk siswa yang belum aktif di ekskul, yang pertama itu kan ditanyain dulu ya sebab dari kenapa sih si anak nggak aktif di ekskul. Nah, mungkin di situ tuh ada masalah atau ada unsur keterpaksaan ataupun masalah di dalamnya. Nah, kita tuh buat si anak itu jadi nyaman dari hal dan sama temennya dulu. Kita buat sama teman-temannya dulu tuh nyaman. Mungkin kalau dia nyaman sama temennya, dia juga bakal nyaman di eskulnya. Bisa menambahkan? Ya, dipersilakan. Terus tuh kita kasih pertanyaan pengertian bahwa Sawal adalah sekolah yang berbasis ekskul. Kalau misalkan kita nggak punya ekskul, mungkin resiko terbesarnya adalah kita nggak akan naik kelas. Terus rangkul dia, dan aku sih kayak rangkul dia, ajak bicara dia baik-baik sebisa mungkin. Jadi teman curhat, kalau bisa jadi teman curhat supaya lebih akrab dan lebih enak curhatnya. Walaupun emang kayak buat jadiin kita teman curhat tuh emang kayak susah banget sih, itu kemungkinan kecilnya. Tapi nggak ada salahnya kalau misalkan kita nyoba dulu jadi teman curhat dia, yang kayak kalau misalkan dia udah nyaman, pasti nyaman cerita sama kita, pasti lebih enak gitu curhatnya, dan pasti kita akan bisa kasih tahu ke pemimpinnya bahwa ini anak ini gini loh, ternyata dia tuh nggak nyaman di ekskul tuh karena ini loh gitu. Sekian. Oke. Untuk pasangan calon nomor 4, ya dipersilakan. Ya, yang pertama itu ditanyain kan alasannya kenapa, apa karena dia ada masalah atau karena kendala-kendala yang lain yang memungkinkan jadi dia nggak aktif di ekskul itu. Terus kalau kita udah tahu permasalahannya, baru kita selesaiin bareng-bareng sama anggota yang lain. Apakah ada sanggahan dari paslon nomor urut 2 terkait pernyataan paslon nomor urut 4? Boleh mikir dulu? Boleh. Iya, boleh. Kalau misalkan kan biasanya emang kalau benar-benar udah iya. Izinnya enggak? Iya, dipersilakan. Kalau misalkan nih kan tadi katanya ajak bicara baik-baik ya sama seluruh anggota. Kalau misalkan dianya emang kayak dari awal tuh udah kayak nggak pengen banget lah, intinya udah kayak males banget ikut ekskul, terus dan banyak permasalahan juga, gimana sih tindakan kamu? Ini menjawab. Ya, dipersilakan. Ya mungkin anak itu tuh kayak nggak mau gitu sama itu, nggak mau ya. Jadi pertama tuh ya mungkin kalau di ekskul itu kan pasti ada teman dekat. Nah, jadi kita nyuruh teman dekat itu buat bilang ke dia. Nanti dari situ kita rangkul bareng-bareng. Ya, dipersilakan. Izinnya enggak? Tadi kan kayak apa? Gimana rangkul bareng-bareng gitu? Iya, ditanyain dulu. Maksudnya ditanyain sama anak yang mungkin dekat sama dia gitu. Yang anak yang dia percaya.
Nanti kalau itu kan pasti anak itunya bilang ke anggota yang lain. Nanti kan pasti anak itu bilang ke anggota yang lain, baru kita omongin lagi. Kalau misalkan anaknya emang kayak udah bener-bener mau keluar gitu, udah nggak enak gitu sama eskulnya, itu gimana sih tindakan kamu kalau misalkan dia keluar? Apa mau kamu misalkan kamu jadi ketua OSIS nih, apa mau kamu keluarin aja dianya dari situ, apa gimana gitu? Kalau dianya bener-bener emang udah nggak bisa diajak berkompromi lagi. Iya, dipersilakan. Keutuhan anggota tuh lebih penting. Yang pertama itu kayak kita harus nyoba berusaha gitu buat kayak dia nyaman lagi gimana pun caranya. Tapi kalau emang udah kayak gitu, pasti kita bakal minta bantuan kakak kelas atau enggak pembina, kakak kelas, ketua ekskul tersebut. Baru nanti ke kesiswaan itu, nanti gimana kesiswaannya yang menanggapi hal tersebut. Apakah sudah puas? Oke. Kita ganti ke pertanyaan selanjutnya yang akan diambil oleh pasangan nomor urut 4. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, saudara akan dituntut berpikir kritis dan jernih dalam situasi apapun. Bahkan dituntut berpikir netral dalam kondisi yang tidak mengenakan. Bagaimana langkah yang akan saudara ambil jika ada masalah yang harus diputuskan, sementara tidak ada atau belum ada aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan? Kalau yang sudah ada aturan, mungkin tidak akan sulit. Langkah apa yang akan kalian lakukan jika dalam keadaan seperti itu? Boleh diulang? Sebagai ketua dan wakil ketua OSIS, saudara akan dituntut berpikir kritis dan jernih dalam situasi apapun. Bahkan dituntut berpikir netral dalam kondisi yang tidak mengenakan. Bagaimana langkah yang akan saudara ambil jika ada masalah yang harus diputuskan, sementara tidak ada atau belum ada aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan? Kalau yang sudah ada aturan, mungkin tidak akan sulit. Ya, dipersilakan untuk pasangan ketua OSIS nomor urut 4. Nah, yang pertama itu kita bakal diskusiin sama tim inti atau sama anggota yang lain.
diskusi sampai nemu jalan keluarnya. Kalau misal udah bulat keputusannya kayak gitu, kita mau izin ke pembina dulu karena tadi katanya kan belum ada peraturannya. Ya. Ya, jadi kayak gitu udah cukup. Ya. Untuk pasangan urut nomor 2, apakah sudah menemukan jawaban? Oh, iya. Izin menyanggah. Iya, Misalkan dipersilakan. tadi bilang kalau Jawaban dulu. oh, iya. Jadi sebagai pemimpin kita emang dituntut dari awal harus bisa menghadapi masalah dan memutuskannya sendiri gitu atau secara otoriter. Jadi kita di situ harus bisa berpikir kritis dan berpikir netral sebisa mungkin, walaupun ya emang kita tuh nggak bisa, tapi kita harus bisa gitu loh, karena kita adalah di sini tugasnya sebagai pemimpin, kita memimpin banyak orang. Terus gimana langkah-langkahnya? Kalau dari saya sendiri, langkahnya itu kita putusin bareng-bareng, kan ini belum ada dasarnya, kayak kita putusin bareng-bareng dulu, kita putusin bareng-bareng, lalu kita kayak bareng-bareng nyari solusinya, gimana solusi terbaik. Kalau misalkan iya emang dari banyak pemikiran, pasti bakal banyak hal yang ada di dalam situ gitu, kayak misalkan jadi kita tuh bingung gitu loh. Jadi itulah tugasnya pemimpin adalah orang yang harus bisa memutuskan banyak solusi dan baik buruknya suatu keputusan gitu. Tadi mau izin menyanggah boleh kan? Iya, dipersilakan. Izin menyanggah. Tadi kan bilang kalau misalkan itu bilang ke pembina dulu. Kalau misal keputusan yang kamu ambil tapi pembina kamu nggak nyetujuin itu, apa tindakan yang kamu lakukan? Ya, dipersilakan. Karena ya emang satu organisasi itu kan terdiri dari banyak orang, jadi pasti banyak perbedaan pendapat. Nah, kalau semisal pendapat yang tadi udah ditolak atau enggak diizinin, kita harus cari pendapat yang lain, cari cara atau solusi yang lain, terus kita omongin lagi sampai dapat solusi sama pembinanya. Apakah udah puas? Belum. Yang lain Dari paslon nomor 5 ada yang mau disanggah terkait pernyataan yang dilontarkan oleh paslon nomor 2? Enggak. Sudah. boleh mikir dulu. Izin menyanggah tadi kan banyak anggota ya, banyak anggota jadi banyak solusi, banyak pendapat. Misalkan di anggota kamu tuh ada anak yang benar-benar kekeh mau solusinya tuh dikasihin ke pembina. Itu kayak misalkan dia tuh beranggapan bahwa solusi dia yang paling terbaik. Itu gimana? Tindakan kamu tuh gimana tentang itu? Kayak dia tuh kayak mau banget dikasih ke pembina bahwa putusan dia adalah putusan yang terbaik. Ya, dipersilakan.
Jadi kan kalau jadi dia tuh seharusnya dia nggak boleh kayak gitu, karena harusnya dia mikir kan bukan dia aja yang ada di situ, jadi harus menghargai pendapat orang lain. Jadi tindakan yang bisa kita ambil ya kita kasih tahu dia kenapa di situasi kayak gini kamu masih egois gitu, dan kita juga kasih arahan atau bukan arahan, kita kasih tahu ke dia kalau pendapatnya itu bukannya salah, tapi harus mementingkan pendapat orang lain juga. Berarti berarti tadi langkah yang kamu ambil itu cuman kasih arahan doang ke dia, nggak ada lagi? Barangkali ada lagi kayak biar Menurut Bunga sendiri, kalau itu kalau menurut aku sendiri sih kayak sebenarnya lebih kayak harus ngubah pola pikir si anak itu sih, kayak harusnya tuh dia tuh punya pola pikir yang kayak seharusnya nih ya dirubah pola pikir dia, gimana caranya dalam posisi kayak gini dan dalam situasi kayak gini dia harus mengubah pola pikirnya menjadi pola pikir yang dewasa. Emang susah, tapi kita sebagai pemimpin seharusnya kita bisa bukan mengubah pola pikir dia, tapi kayak lebih kayak gimana ya, lebih kayak ngasih tahu bahwa kamu tuh udah dewasa, kamu tuh harus bisa punya pikiran yang kritis terhadap permasalahan yang ada gitu. Bukan cuma kitanya doang, bukan cuma kita yang harus kayak ngasih dia penjelasan doang, tapi kita juga harus punya aksi gitu. Maksudnya kita harus bertindak juga, bukan kayak kita ngomong doang, gini doang. Itu tuh menurut aku sih kurang pas sih, karena kita kayak cuman berhayal doang dengan kita ngomong gitu. Sekian, terima kasih. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu yang keempat, yang diambil mungkin Oke. Aku bacakan untuk pertanyaan yang terakhir. Sekolah kita berbasis adiwiyata yang tentunya pasti banyak sekali tumbuhan hijau, di antaranya toga, tanaman vertikal, kebun mangga, dan sebagainya. Akan tetapi, karena perairan kita kurang terorganisir menyebabkan beberapa tanaman mati. Untuk kalian, para calon, jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS 1 periode mendatang, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menangani kasus tersebut? Saya ulang kembali, sekolah kita berbasis adiwiyata yang tentunya pasti banyak sekali tumbuhan hijau, di antaranya toga, tanaman vertikal, kebun mangga, dan lain sebagainya. Akan tetapi, karena perairan kita kurang terorganisir menyebabkan beberapa tanaman mati. Untuk kalian, para calon, jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS 1 periode mendatang, langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menangani kasus tersebut? Ya, dipersilakan untuk pasangan calon nomor urut 2. Jadi kita itu mengolah kembali adiwiyata sawal dengan cara mengaktifkan lagi DLS, Duta Lingkungan Sekolah. Terus mengatur jadwal piket dengan perwakilan organisasi eskul. Jadi kita tuh ngadain piket
yang anggotanya itu dari OSIS, bisa dari eskul juga, menata kembali tanaman-tanaman yang ada di SMA 1 Walet ini dengan membenarkan atau membuat drainase supaya tidak banjir. Untuk pasangan nomor urut 4, ya dipersilakan. Suara ya. Yang pertama itu kita harus bisa ngejaga tanaman itu biar enggak rusak. Mungkin tiap pagi sama tiap sore atau mau pulang sekolah itu harus disiram sama anggota kelas. Mungkin setiap kelas kan pasti di depannya ada tanaman itu, nah harus diurus gitu. Terus yang kedua itu pemanfaatan kembali air wudhu, mungkin jangan dibuang ke solokan. Kita bisa dimanfaatin dengan cara ditampung terus disiram ke air, disiram ke tanaman, dan hemat juga, hemat dalam penggunaan air. Sudah. Ya dipersilakan. Tadi bilang kalau disiram tanaman di sama setiap perwakilan kelas. Kita kan lagi sekolah online, jadi apa yang dilakukan kamu kalau misalkan kita kan lagi sekolah online, kenapa tadi kamu bilang setiap kelas harus menyiram pagi dan pulang? Jadi menurut kamu siapa yang harus menyiram tanaman itu sedangkan kita lagi sekolah online di sekolah? Ya dipersilakan. Jadi tadi waktu aku itu kalau kita sekolah offline, iya benar. Kalau sekolah offline mungkin kayak kita ngadain piket gitu setiap minggunya. Kalau sekolah online? Iya kalau sekolah online. Setiap harinya itu dari anggota OSIS atau MPK atau semuanya atau DLS. Kita ngadain jadwal buat nanti setiap hari itu ada yang nyiram gitu. Kalau online, kalau offline yang tadi. Izinnya lagi, gimana Ya. tindakan kamu kalau misalkan nih kamu udah milih dari perwakilan eskul, dari perwakilan OSIS, dari perwakilan yang lainnya mungkin ya, dari perwakilan DLS juga mungkin. Gimana kalau si anak itu tuh nggak mau ikutan program itu, padahal kamu udah bikin program itu, kamu udah ngasih tahu ke organisasi lain atau ke pihak terkait buat kayak ngadain itu. Gimana tindakan kamu buat orang yang nggak mau ikut program kamu? Ya dipersilakan. Yang pertama itu kan mungkin harus kita wajibkan karena ini juga demi kebaikan sekolah kita. Jadi kalau ada anak yang mungkin nggak mau atau mungkin dia sibuk gitu, jadi dia nggak mau atau ada kendala-kendala yang lain, kita bisa maklumin, misalnya dia izin gitu. Tapi ya harus kasih konsekuensi juga, semisal dia kalau kayak gitu namanya dia lari dari tanggung jawab nggak sih? Ya, gitu. Apakah sudah puas? Oke. Untuk paslon nomor 4, apakah ada yang mau disanggah terkait pernyataan yang dilontarkan paslon nomor 2? Tidak? Izin menyanggah, tadi kan suruh buat konsekuensi ya, menurut kalian konsekuensi apa yang bikin anak itu tuh misalkan bukan anak yang izin karena emang keperluan yang benar-benar perlu, tapi buat anak yang males gitu ya? Apa menurut kalian konsekuensi apa yang membuat mereka itu jerak akan konsekuensi itu yang
dipersilakan. Suara ya. Konsekuensinya kalau nggak ngejalanin gitu, nah kita suruh kayak ngambilin sampah-sampah yang ada di sekitar, atau enggak suruh nyiram tanaman sebagai nyiram tanaman. Ya, untuk menurut pasangan nomor 2 sendiri, sanksi apa sekiranya yang akan diberikan kepada si anggota yang seperti itu? Iya, dipersilakan. Konsekuensi yang bakal kita kasih kalau misalkan dia bolos piket bersih-bersih. Konsekuensi yang pertama, bukan konsekuensi sih, lebih kayak dikasih pemahaman gitu loh tentang lingkungan. Mungkin ya kasih pemahaman bahwa sekolah kita itu sekolah berbasis adiwiyata. Terus kalau misalkan sekali dua kali dia masih kayak gitu kayak masih sekali dua kali lah, itu kita mau ngasih konsekuensi kayak bikin ekobrik gitu kan. Ekobrik, buat ekobrik juga kayak banyak banget manfaatnya, dari kayak yang dari kayak bisa ngurangin sampah plastik, dari biar supaya aliran air gitu biar nggak mampet gitu. Jadi kita suruh bikin ekobrik. Kalau misalkan dia udah 1-2 kali kayak gitu udah bikin ekobrik tapi ngulangin lagi, langkah terakhir yang aku ambil itu adalah lapor ke pembina terkait. Oke, jadi keempat pertanyaan sudah dijawab oleh kedua paslon. Jadi keempat pertanyaan ini kita ambil berdasarkan tema. Tema yang pertama itu tentang eskul, kedua itu tentang sekolah adiwiyata, ketiga itu tentang tata tertib sekolah, dan keempat itu tentang akademik. Oke, untuk sesi debat pertama, calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet masa bakti 2021 telah selesai. Akan kami lanjut untuk debat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Walet di video selanjutnya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.